Shalom saudara, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Maka bangunlah ia atau Nabi Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb." Nah saudara, pada waktu itu ceritanya Nabi Elia berhasil membuat bangsa Israel itu bertobat dan mempercayai bahwa Allah yang hidup itu adalah Yahweh atau Tuhan, bukan Baal. Dan ketika itu Nabi Elia melakukan mujizat-mujizat yang besar dan banyak orang Israel yang bertobat pada waktu itu. Nabi Elia melakukan KKR dan membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Israel itu merupakan Allah yang hidup dan Baal merupakan Allah yang mati. Nah, orang Israel banyak terima keselamatan, banyak mempercayai Tuhan dan berkomitmen untuk menyembah Allah Israel dengan segenap hati. Dan setelah peristiwa kemenangan tersebut, setelah Nabi Elia berhasil membuat bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan Yahweh, waktu itu ternyata respon dari Ahab, respon dari Isabel, yaitu mereka ingin membunuh Nabi Elia. Dan ketika itu Nabi Elia stres, Nabi Elia melarikan diri, bahkan dia berkata, "Aku ingin mati rasanya." Nah saudara, kita melihat dari cerita Nabi Elia ini bahwa Nabi Elia memiliki ekspektasi ketika dia berhasil membuat Israel bertobat. Ekspektasinya seluruh Israel menyukai dia, Raja Ahab dan Isabel menyukai dia, dia akan menjadi orang penting pada waktu itu. Tetapi kenyataannya ekspektasi tersebut tidak menjadi kenyataan. Justru malah sebaliknya. Nabi Elia setelah membuat mujizat yang besar, dia malah dibenci oleh Ahab, dibenci oleh Isabel, dibenci oleh seluruh rakyat Israel. Bahkan dia diburu dan akan dibunuh saudara. Isabel mengeluarkan perintah untuk membunuh Nabi Elia. Dan waktu itu ekspektasi Nabi Elia tidak menjadi kenyataan. Nabi Elia berpikir setelah mujizat yang dia lakukan, dia akan disanjung, dia akan dipuji, dia akan disukai oleh Ahab dan Isabel. Ahab, Isabel dan seluruh Israel akan bertobat. Tetapi kenyataannya justru malah berbalik. Isabel, Ahab tidak bertobat, malah berencana, berkomitmen untuk membunuh Nabi Elia, dan seluruh rakyat Israel membencinya. Saudara, Nabi Elia mengalami suatu titik di mana ekspektasi atau harapan tidak menjadi kenyataan. Sehingga dia stres, dia tidak mau makan, dia lari dan dia berkata kepada Tuhan, "Ambil saja nyawaku, aku ingin mati." Bayangkan nabi sehebat Nabi Elia yang bisa melakukan mujizat sampai stres ketika menghadapi ekspektasi tidak menjadi kenyataan. Nah saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal ini, antara ekspektasi, harapan tidak sesuai dengan realita. Ekspektasinya mendapat pekerjaan yang bagus, dengan pendapatan yang bagus, dengan karir yang bagus. Tapi realitanya pekerjaan yang dia dapat tidak begitu bagus. Pemasukan yang didapat jauh di bawah standar kehidupan. Karir yang mereka dapat, karir yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Masih jauh di bawah rata-rata. Ekspektasinya sembuh dari penyakit yang dia alami. Tetapi harapannya justru dokter memvonis penyakit yang dia derita tidak dapat disembuhkan. Ekspektasinya sebagai seorang hamba Tuhan memiliki gereja yang besar dengan jemaat yang banyak, dengan pengurus-pengurus ring 1 yang kompak. Tetapi realitasnya gereja di mana hamba Tuhan itu menggembalakan sangat kecil, jemaat kecil sedikit, pengurus-pengurusnya penuh dengan konflik, dan ekspektasinya tidak jadi kenyataan. Nah, berapa banyak orang yang stres dengan keadaan seperti ini saudara. Punya ekspektasi tetapi realitas yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi. Menikah, ekspektasinya bahagia, punya segalanya, bisa bersama dengan orang yang dia cintai, penuh dengan keharmonisan. Tetapi realitasnya setelah menikah justru tidak bahagia, rumah tangga penuh dengan kekerasan dan berakhir dalam perceraian.
Nah, bagaimana umat Kristen menghadapi ekspektasi tidak sesuai dengan realitas? Nah, kita akan belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia ketika mengalami ekspektasinya tidak menjadi kenyataan, ada satu hal penting yang dia lakukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Alkitab berkata Nabi Elia makan pada waktu itu, kemudian setelah dia makan dia punya tenaga untuk berjalan 40 hari 40 malam. Dan ada satu destinasi tempat atau healing yang dia lakukan, yaitu Alkitab berkata ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, saudara perhatikan tindakan Nabi Elia. Waktu itu ketika Nabi Elia merasakan stres dan ingin mati, dia merasakan suatu titik yang paling rendah di dalam karir pelayanannya. Dia berkata, Tuhan ambil nyawaku, aku ingin mati, aku gak mau melayani lagi. Yang dilakukan Nabi Elia ketika ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan, dia pergi ke satu destinasi tempat yang bernama Gunung Allah. Dia bukan mau wisata, dia bukan mau refreshing, tapi Alkitab berkata dia di situ ke Gunung Allah. Nah, Gunung Allah biasanya dipakai oleh orang-orang Israel untuk mencari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta petunjuk Tuhan. Ketika Nabi Elia mengalami stres, ekspektasinya, harapannya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Dia berdoa, dia berjalan ke situ, dia bergumul bersama Tuhan, dia berdoa di situ. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan ketika kita punya ekspektasi di dalam karir, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan ketika ekspektasi itu, harapan itu tidak sesuai dengan realitas yang terjadi, maka belajarlah dari Nabi Elia. Pergilah kepada Tuhan, berdoalah. Sampai kapan? Sampai ekspektasi kita menjadi kenyataan. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar mengalami mujizat Tuhan itu. Teruslah berharap, teruslah doakan. Nah, Alkitab mengajarkan ketika ekspektasi itu tidak menjadi kenyataan, mari kita berdoa. Nabi Elia mencari Tuhan. Dan setelah kisah ini, setelah Nabi Elia ke Gunung Allah, Tuhan memberikan Nabi Elia sebuah petunjuk. Kembalilah ke jalanmu dan teruslah melayani Tuhan. Dan kemudian Nabi Elia melakukannya. Dan setelah Nabi Elia berdoa, dia turun dari gunung. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang support dia. Ada sekitar 70-an nabi-nabi dan juga Nabi Elisa dipertemukan oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan Nabi Elia. Dan Nabi Elia kembali bersemangat, kembali mendapat kekuatan dan melakukan pelayanannya sampai Tuhan mengangkatnya ke surga. Nah, saudara, saya mau berkata, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas, yang pertama, teruslah berdoa. Sampai kapan? Sampai itu terjadi. Mintalah petunjuk Tuhan. Mari kita melakukan sebuah solusi sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Maka Tuhan akan merubah ekspektasi kita yang dulu tidak pernah terjadi, akan terjadi. Teruslah miliki pengharapan sampai doa kita dijawab. Jangan takut ketika ekspektasimu tidak menjadi kenyataan atau tidak sesuai realita. Pergilah ke Gunung Allah, berdoalah terus sampai Tuhan menjawab. Tuhan Yesus memberkati.